saya merasa kehidupan ini tuh tidak adil gitu bagi saya gitu, seorang anak kecil yang harus ditinggalkan bapaknya gitu kan. Nah lalu tidak lama awal 2019 akhir 2019 waktu masa-masa COVID, lagi-lagi ada cobaan lagi, ibu saya meninggalkan saya. Jadi saya itu lama sekali jadinya yatim piatu. Sudah pertama yatim itu panjang sekali dan akhirnya yatim piatu. Di situ saya mulai terguncang di situ. Saya nggak punya pegangan, terus saya juga kayak hilang harapan gitu kan, mau kemana abis ini gitu. Dan saya awalnya itu yang sibuk bekerja, hanya apa ya, kalau kita bilang menjalani hidup seperti layaknya orang biasa ya, mencari uang masa depan, cari uang masa depan gitu, tanpa kita ternyata perlu sesuatu. Begitu kerja pulang kayak ada yang kosong itu. Apa yang saya butuhkan di situ? Saya mencari, saya butuh Tuhan. Tuhan yang benar, yang bisa membuat saya benar-benar damai dan menerima kodrat saya yang yatim piatu ini. Kamu anak tunggal atau? Enggak, saya ada beberapa. Iya, beberapa bersaudara. Menarik, Agatha. Apa momen ketika dirimu itu kan dalam pencarian, ketika memutuskan bahwa ini saya sudah mendapatkan Tuhan yang benar itu? Ketika saya bertanya kepada setiap guru yang saya temui ya, dari berbagai agama, saya hanya menanya, kenapa manusia harus mati? Dan kalau di dalam agama saya yang sebelumnya, memang fitrahnya manusia itu hidup untuk mati. Hidup mati gitu. Itu sudah ditentukan dari sejauh yang saya ketahui gitu. Dan saya cari lagi nih di agama yang sekarang saya convert ya. Ternyata ada lagi jawaban yang lebih kena dan lebih pas gitu. Ternyata manusia ini memang diciptakan bukan untuk mati. Akhirnya pertanyaan saya yang sebelumnya, kenapa manusia harus mati? Kejawab di sini. Nah itu saya dapatkan jawabannya dari Episkop Daniel Biantoro, guru saya. Nah hanya beliau yang bisa dapat menjawab pertanyaan saya yang dari kecil ini, sejak saya ditinggal orang tua saya. Nah ketika jawabannya Romo itu, sebenarnya manusia itu tidak diciptakan untuk mati. Makanya ketika kamu bersedih kehilangan seorang, kamu mengenang kekekalan itu di dalam setiap Romo gitu. Nah dari situ saya langsung, wah ini ternyata alasannya. Tapi tunggu dulu, kata Romo. Tuhan sudah siapkan sesuatu yang luar biasa untuk kamu itu kembali kepada fitrahmu. Karena Kristus Yesus itu telah diutus oleh Sang Bapa untuk menyelamatkan siapa saja yang percaya kepadanya. Jadi dari situlah pengharapan saya itu timbul lagi. Tadinya saya kira ya udah hidup mau mati, bahkan saya berkali-kali itu mencoba bunuh diri. Karena putus asa tadi gitu kan. Apa sih yang saya hidup ini, yang saya jalan ini hanya rutinitas biasa. Kerja pulang, kosong gitu. Nggak ada yang mau saya, apa ya, yang saya kejar gitu. Dan setelah tahu iman kekristenan itu seperti apa dalamnya dari Episkop yang saya kenal itu, di situ saya mulai mengerti. Ternyata Tuhan hidup untuk saya dan saya harusnya hidup untuk Tuhan. Tadinya saya hidup untuk diri saya hidup untuk mati, itu dari pandangan saya sebelumnya, dan ternyata sekarang oleh kasih karunia Allah saya diciptakan, oleh kasih karunia Allah juga saya diselamatkan. Dari situ, itu momen yang paling berharga. Jadi pertanyaan saya selama ini terjawab di sini. Ini yang paling logis jawabannya. Kalau dulu kan ya bersyukur aja hidup, nanti kalau udah waktunya mati ya memang itu kodrat kita gitu, seperti yang sudah ditentukan. Tapi saya tidak puas dengan jawaban itu. Kenapa? Karena bagi saya gini Pak, kalau Tuhan itu maha kasih, harusnya Dia menciptakan saya tidak untuk mati. Dan itu ternyata jawabannya ada gitu di iman Kristen ini. Dan dari situ saya memutuskan ikut katekisasi, lalu saya benar-benar masuk Kristen. Sebelumnya saya udah mundur, maju, mundur. Sempat ragu juga? Iya, karena apa ya, begitu memutuskan, saya harus ngeliat keluarga saya lagi. Saya maju, saya lihat lagi keluarga saya, itu terus. Jadi sekarang saya udah mantap gitu. Karena saya sudah berpengertian akan tujuan akhir hidup saya. Dan sudah yakin, seyakin-yakinnya? Yakin.
Yakin ya? Wah, 2 jempol. Dan sekarang sudah menjadi pengikut Kristus, bahkan melayani ya di menjadi apologet. Nah, ada harga yang harus dibayar. Tentu. Pikul salib. Sudah alami apa saja? Wah, kalau ditanya udah alami apa aja, banyak. Tapi itu tadi, karena saya memandang Allah itu begitu besar, masalah saya jadi sekecil itu. Banyak. Pertama, penolakan itu pasti. Kehilangan keluarga itu pasti. Tidak diterima lingkungan itu pasti. Dicemooh itu pasti. Saya jalan ini terasa berat. Mungkin kalau kita tidak berpengertian. Tetapi kalau kita sudah menaruh harapan kita kepada Tuhan Yesus, saya percaya masalah itu sebenarnya kecil. Seperti itu. Dari sekian tadi yang disebutkan, kehilangan keluarga, ya, tidak berpenghasilan, dicemooh oleh lingkungan, tidak diterima oleh lingkungan. Dari antara semuanya itu mana yang paling berat menurutmu ya? Ditinggalkan keluarga. Itu. Seperti apa? Ya. Pentingnya keluarga sebenarnya bagi Agatha? Karena memang selama ini saya kosong gitu kan. Dari ketidakpunyaan orang tua itu yang paling penting sekali, karena walaupun kita jauh dari orang tua, tapi sekedar bertelepon, halo Bu, aku sehat gitu, itu kayak apa ya, kayak nge-recharge kita gitu, waktu udah habis baterai gitu kan, cuman denger oh iya sehat udah gitu, itu kayak sesuatu yang saya harus mulai lagi ketika tidak ada orang tua. Nah, makanya kata saya pentingnya keluarga di sini. Ketika kita butuh dukungan, kita mau dibilang setangguh apapun ya, mau dibilang sekuat apapun, tapi keluarga itu memang yang paling utama. Kenapa? Karena kita itu satu tubuh kan sebelumnya gitu. Dari orang tua kita gitu, itu kita satu tubuh. Kalau ada yang hilang itu pasti ada yang kehilangan juga dari tubuh kita gitu. Yang tidak begitu bisa saya tolerir untuk kesedihannya itu, yaitu keluarga tadi. Gitu. Bukan tidak mungkin video kita ini ditonton oleh mereka. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada mereka? Untuk yang sudah meninggal atau yang masih melihat kita? Oke, saya hanya berharap dari tayangan ini kita saling mengerti gitu. Biarkanlah saya hidup dengan sebagaimana saya hidup untuk pilihan saya ini gitu. Kita saling bertoleransi gitu, walau kita beda keyakinan gitu. Saya juga berharap sekali sebenarnya ya, seandainya kalian mengerti bahwa Allah yang benar itu adalah Tritunggal, dan saya juga berharap semoga keluarga saya juga menjadi sama seperti saya. Itu harapan saya. Sering mendoakan mereka nggak sih, Agatha? Setiap hari. Sebut nama mereka. Setiap hari. Dalam doa saya, dalam sujud saya, dalam tangisan saya. Pasti saya menginginkan satu keluarga yang utuh. Itu. Baik, semoga keluarga yang mendengarkan juga bisa melihat video ini ya, dan mendengarkan apa yang disampaikan, isi hati dari Agatha ya. Oke, kita sedikit bergeser Agatha. Mungkin juga ada banyak yang bertanya ya, mungkin tanpa menyebut nama sekolahnya, tapi Agatha sudah melewati pendidikan apa saja? Sampai SMA aja. SMA aja ya? Pernah kuliah tapi terputus karena itu nggak ada biaya dari orang tua kan, single parents, ibu tuh kerja sendiri, dan saya sempat putus sampai SMA. Ada nggak sih di dalam hati Agatha punya keinginan belajar lagi mungkin tentang sekolah teologi ya? Ada, kemarin juga ada yang menawarkan gitu, tapi itu tadi, saya aja hidup hanya dari sini gitu kan. Masih bisa bertahan hidup sampai sekarang, puji Tuhan. Tapi kalau ada kesempatan untuk belajar teologi ya, kalau ada yang bisa membantu saya untuk itu, saya bersedia. Pasti ada banyak ya God lovers yang mendengarkan ini, dan ada aja cara Tuhan ya untuk bisa membukakan jalan, dan
barangkali bisa memberikan kesempatan ya untuk dapat beasiswa ya, entah di luar negeri atau di dalam negeri ya. Maunya di dalam negeri atau di luar negeri nih Agatha? Di mana aja. Di mana aja. Mantap. Oke, orang kan mengenal Agatha ketika sudah berani terjun di apologetika ya. Nah, Agatha, kapan persisnya dirimu mulai berapologet? Itu akhir 2022 ya. Ya, jadi dari 2020 itu masih ngeliat-liat kan. Awal 2021, loh ada perdebatan apa ini? Dari akhir situ dan di awal langsung lah saya lihat, oh ternyata seperti ini gitu ya. Iman Islam tuh seperti ini, iman Kristen tuh seperti ini gitu. Jadi saya di situ kan membandingkan. Tentu kita cari kebenaran itu. Dari seperti apa jawaban perdebatan di dalam sosial media, dari pertanyaan-pertanyaannya juga gitu. Kita belajar dari situ. Banyak hal yang kita pelajari. Terus sampai sekarang belajar Alkitab? Sampai mati harusnya belajar. Itu ya, prinsipnya itu ya, sampai mati. Betul. Ya. Dan bagaimana Agatha dan teman-teman bersiap ya untuk menuai ladang yang sudah menguning ini? Ini tadi sebelum acara ini kita udah ngobrol bahwa ini benar kata firman Tuhan, ladang sudah menguning dan pekerja kurang ini. Menurut Agatha gimana? Betul, tuayan itu banyak tetapi pekerja sedikit. Ya, saya sendiri ngalamin ya, waktu di TikTok ini ternyata banyak sekali dari non-Kristen itu mempertanyakan iman Kristen gitu. Sekurius itu mereka kan, penasaran gitu. Apa sih ini? Tuhan kalian tuh 3 kah? 1 kah? Keselamatan itu seperti apakah? Makanya dari situ saya juga terpacu. Jadi ini juga salah satu motivasi saya untuk setiap hari live gitu. Karena yang DM itu banyak. Kak, ini apa? Kenapa begini? Kenapa begini? Ayat ini bagaimana? Nah, dari situ akhirnya saya menyediakan wadah, itulah live saya, di mana orang siapa saja dengan iman apapun itu mempertanyakan iman kekristenan. Kenapa? Itu juga mungkin ya, bukan mungkin, tetapi ini pasti jalan yang Tuhan maksud itu untuk menuai sebanyak-banyaknya tuayan itu. Nah, dari situ saya termotivasi dan tetap ya, dari pertanyaan mereka yang tidak bisa saya jawab, pasti akan saya cari tahu gitu. Jadi dari situ banyak sekali jiwa yang diselamatkan. Puji Tuhan. Iya. Dan itulah penggenapan dari amanat agung. Hampir setiap bulan ada yang dibaptis. Puji Tuhan, luar biasa. Iya.